Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kelas 4 SD semester 1 tema 1 dengan Pak Guru Andi di sini seperti biasa. Nah, kita melanjutkan pelajaran kemarin yang sudah Pak Guru jelaskan. Ini kita akan belajar melanjutkan ke muatan IPA KD 3.6 dan 4.6 kelas 4 sekolah dasar. Itu tentang bunyi. Nah, tadi setiap daerah kemarin sudah tak jelaskan keberagaman budaya. Setiap daerah mempunyai yang namanya alat musik tradisional masing-masing. Alat musik. Nah, setiap alat musik tiap daerah juga mempunyai bunyi yang berbeda. Kalau dari Jawa Tengah, tempat asal kita, itu alat musiknya bernama apa anak-anakku? Arahnya apa? Betul, itu ada misalkan kalau nang wayang-wayang kayak ada gong, itu termasuk dari Jawa Tengah. Alat-alat musik jika dimainkan secara bersamaan itu akan menimbulkan suara atau bunyi. Berarti bunyi itu dapat keluar dari alat musik tersebut. Nah, sebetulnya bunyi itu muncul itu dari mana sih? Bunyi itu muncul atau keluar itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar itu akan menimbulkan bunyi atau suara. Nah, berarti semua benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya ini bukan alat musik, ini alat untuk makan. Tapi apakah ini bisa menjadi sumber bunyi atau bisa menghasilkan bunyi? Nah, kalau seperti ini saja diam, tidak menghasilkan suara atau bunyi. Tapi jika kita ada suaranya, nah, ada suara ting 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 ting, itu berarti piring ini jika kita sentil itu atau kita pukul akan bergetar. Nah, getaran ini akan terasa di tangan kita yang satunya. Jadi benda yang bergetar ini akan menjadi sebuah bunyi dan piring juga termasuk salah satu sumber bunyi. Nah, jika kalian berbicara seperti Pak Guru bicara seperti ini, apanya yang bergetar? Ini sumber bunyi apa bukan sumber bunyi? Dan yang bergetar apanya? Yang bergetar itu satu, lidah kita. Coba jika kalian berbicara, lidahnya bergetar apa tidak? Bergetar. Coba jika kalian berbicara, lidahnya dipegang. Bisa kalian bicara, lidahnya dipegang? Susah Pak Guru, betul susah. Terus apalagi yang bergetar pada suara, pada mulut kita? Selain lidah, itu ada di tengah-tengah leher yang kita melihat. Di tengah-tengahnya itu seperti ada apa itulah daging kecil. Itu saat kita bicara juga bergetar-getar. Nah, itu berarti semua benda yang bergetar itu dinamakan sumber bunyi. Nah, bunyi tersebut dapat merambat melalui 3 zat atau 3 benda. Suara juga bisa merambat. 1. Suara bisa merambat melalui udara atau benda gas. Suara bisa merambat benda gas. Contohnya HP kalian yang berbunyi, kalian bisa mendengar? Tentu bisa. Nah, merambatnya suara HP ke telinga kita lewatnya apa? Lewatnya ini udara dari speaker, langsung udara di sekitar kita lalu masuk ke telinga kita. Nah, itu merambat benda gas. Suara atau bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya apa? Contohnya benda padat, misalkan kalian adanya piring, ini alat peraganya. Nah, di sini kita tempelkan ke salah satu telinga. Kalian di rumah jangan menggunakan piring, bisa menggunakan meja atau dan lain-lain. Kita ketuk bagian yang lain, kalian bisa mendengar suaranya. Tentu sangat bisa sekali. Ini bukan HP ya, bukan telepon. Halo ya, itu bukan HP.
atau hanya sebuah alat peraga. Nah, kalau HP itu yang kalian pegang, itu berarti yang namanya bunyi atau suara bisa merambat melalui benda padat. Contoh yang lain, benda padat bisa kalian meja, kalian telinga ditempelkan salah satu meja, bagian meja lain diketuk, kalian telinga ditempelkan ke tembok, bagian tembok yang lain diketuk, kalian bisa mendengar berarti bunyi atau bisa merambat melalui benda padat. Terus bunyi juga bisa merambat melalui benda cair. Benda cair contohnya air. Saat kalian berenang apakah bisa mendengar? Tentu bisa, tapi mendengarnya itu yang sama, benda yang sama-sama ada di air. Seperti ikan di dalam air bisa mendengar ya, bisa ya nono wong berkecebur iwake melayu juga bisa mendengar pergerakan yang ada di dalam air. Saat kalian berenang di kolam renang terus kalian menyelam, ada perenang lain yang lompat dari atas, terus kalian bisa mendengar suara lompatan tersebut, ya tentu bisa mendengar. Itu contoh benda padat, suara bisa merambat melalui benda cair. Nah, jika ada yang salah-salah. Nah, itu tadi suara atau bunyi. Nah, suara atau bunyi itu bisa juga terdengar lirih, bisa juga terdengar sangat keras sekali. Berarti tergantung apa keras lemahnya suara atau bunyi itu berasal dari frekuensi atau getaran yang dihasilkan. Nah, jika semakin getarannya itu semakin cepat, semakin tinggi, semakin besar, maka suaranya juga akan semakin besar. Jika getarannya semakin kecil, semakin lambat, maka suara juga yang dihasilkan akan semakin lemah atau lirih. Itu semua benda yang dapat menghasilkan bunyi tadi disebut sumber bunyi. Nah, terdapat berbagai macam sumber bunyi, salah satunya yaitu alat musik. Itu bunyi yang enak didengar ya alat musik. Adapun syarat terjadinya bunyi itu misalnya ada bunyi itu ada yang pertama tadi ada benda yang bergetar, terus terdapat media yang merambatkan bunyi, terus terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, itu materi tentang bunyi anak-anakku. Terus pertanyaannya itu ada 5, kalian bukan tulis di sini satu, dijawab di sini. Kalau ini tidak muat ya kalian pakai kertas lembaran, ditulis kertas, nanti kertasnya tempelkan di sini, itu tidak apa-apa. Di buku ya juga tidak apa-apa. Untuk evaluasi pembelajarannya itu pembelajaran 1 itu kalian halaman 7, evaluasi pembelajaran 1 itu kalian dikerjakan sampai halaman 8. Nah, untuk muatan SBDP itu tentang tari dayung sampan, kalian bisa lihat videonya di YouTube ya. Kalian lihat video di YouTube dan kalian bisa menirukan tari dayung sampan. Tari dayung sampan itu berasal dari Banten dan makna lagu menggambarkan kegiatan mendayung dalam rangka mencari ikan. Nah, lagu dayung sampan itu menggambarkan salah satu aktivitas laut etnis Banten dan adanya hubungan perdagangan yang dilakukan melalui laut oleh orang Banten tersebut. Nah, untuk muatan PPKN pada halaman 9 itu keberagaman budaya Indonesia ya, tadi juga sudah saya jelaskan. Kalian dibaca, itu bacaan itu keberagaman budaya Indonesia. Itu tadi kalian untuk mengidentifikasi yang namanya paragraf, ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf, kalian dibaca itu sama. Kalian juga harus belajar membaca supaya membacanya itu lancar. Kalau sudah dibaca, nah nanti baru kalian dikerjakan latihannya. Ini dikerjakan semuanya sama yang halaman 10 evaluasi pembelajaran 2. Itu semua tugasnya itu dikerjakan di rumah dengan bantuan orang tua kalian. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti akan Pak Guru jelaskan di video-video pembelajaran
yang selanjutnya untuk pertemuan hari ini ya mungkin hanya cukup sampai di situ saja. Berarti kalian nanti mengerjakan sampai halaman 11 itu biasa dikerjakan di buku, bisa di sini LKS atau modulnya sekalian juga bisa. Kalau sudah, nanti hasil pekerjaannya kalian kirimkan saja lewat WA, di WA pribadi Pak Guru saja. Baik, seperti itu saja mungkin pertemuan video pembelajaran